mau tanya Pak Ustadz, itu BTC itu bukannya itu harusnya naik Pak? Kenapa nggak di buy aja gitu loh? Ya memang sih Pak Bayu, kalau kita lihat ya, BTC memang dari open memang menguat ya. Dari sudah 2 hari ya, hari ini dan hari kemarin itu memang BTC menguat. Nah ini kenapa saya putuskan untuk ngambil posisi sell itu karena garis trendline-nya Pak Bayu. Jadi ini kan saya kebetulan itu senang sekali dengan Vivo Channel. Ya sebenarnya Vivo Channel itu bukan tools terbaik. Artinya banyak sekali tools yang mungkin lebih bagus dari Vivo Channel. Tapi saya punya keyakinan bahwasannya apapun tekniknya, semuanya punya probabilitas di atas 50%. Dan apapun posisi kita, itu semua itu hanya sebuah probabilitas. Nah, ini kebetulan adalah sebuah probabilitas terbaik menurut saya, Pak Bayu. Jadi saya pakai Vivo Channel. Nah, ini kalau kita lihat Vivo Channelnya itu kan trendline-nya kan sudah masuk di trendline keluar luar ya, Pak Bayu. Apakah ini kalau sudah masuk di trendline terluar ini sudah pasti bahwasannya market itu akan turun ke bawah? Ya mungkin saja. Hal itu juga tidak terjadi Pak Bayu. Artinya trendline ini kita bicara itu adalah sebuah irama ya Pak Bayu. Ini kan irama. Kalau kita lihat ini kan dari tanggal 15 November itu kan iramanya nggak keluar dari trendline. Jadi iramanya itu turun, turun walaupun naik turun. Jadi ini sebuah irama dan probabilitas hari ini mungkin ya trendline turun semakin menurun itu akan terjadi. Dan di hari ini tanggal 15 Desember jam 17.23 inilah mungkin trendline keluar. Yang saya harapkan ya seperti ini gitu Pak Bayu. Ini posisi tanggal 22 November. Pada saat dia menyentuh ini ya dia turun gitu loh. Turunnya berirama Pak Bayu. Dan akhirnya dia mencapai penurunan yang sangat tajam. Ya kalau misalkan bicara rencana ya sebenarnya kalau kita sudah ngambil di trendline terluar ini targetnya di mana? Targetnya ya semua garis yang ada di bawah sini Pak Bayu. Ini sampai nanti terakhir di sini. Kalau berani nahan ya sampai sini Pak Bayu. Kita nggak ngerti sampai sininya itu kalau misalkan tahun depan ya makin tajam lagi mungkin bisa di 30.000. Ya nggak ada yang nggak mungkin Pak Bayu suatu saat mungkin Bitcoin itu bisa mencapai 30.000. Itu alasan saya Pak Bayu. Ini hanya sebuah probabilitas Pak Bayu. Monggo Pak Bayu, ada lagi yang ditanyakan Pak Bayu? Oke, satu lagi Pak Ustadz. Ini saya kan melihat pada tanggal 3 Desember itu ada sedo Pak. Apakah mempertimbangkan sedo itu juga perlu dipertimbangkan atau lebih baik kita tinggalkan saja? Oke Pak Bayu, pertanyaannya bagus Pak Bayu. Jadi kalau ini ilmu candle ya, ilmu candle adalah salah satu cabang ilmu technical analysis. Jadi memang kalau terjadi shadow seperti ini kan terjadi shadow ini tanggal 4 Desember. Itu artinya market itu menolak. Menolak apa? Menolak untuk lanjut ke bawah. Itu adalah sebuah penolakan gitu loh. Tapi kan gini Pak Bayu, probabilitas yang saya yakini secara pribadi itu adalah Vibo Channel. Jadi pada saat saya menggunakan Vibo Channel, saya nggak peduli Pak Bayu, apakah ada hammer, apakah ada engulfing, itu semua saya kesampingkan Pak Bayu. Intinya cuma satu, pada saat market itu menyentuh garis-garis Fibonacci Channel, saya akan counter Pak Bayu. Dan hari ini kebetulan Bitcoin sedang ada di pinggir atau di ujung dari irama Bitcoin dalam beberapa minggu ini. Itu Pak Bayu. Saya akan kesampingkan. Saya pasti kesampingkan semua. Mau itu
apakah mungkin ada teman-teman juga yang bertanya, kenapa nggak nunggu closing gitu kan? Kenapa nggak nunggu terbentuknya seperti ini, nggak nunggu closing? Saya nggak peduli Pak Bayu. Menurut saya secara pribadi, saya akan menggunakan Fibonacci channel. Mau terbentuk ini adalah bullish engulfing atau mungkin hammer yang akan membuat dia akan bullish, saya kesampingkan semua Pak Bayu. Saya hanya pakai Fibonacci channel. Oke Pak Bayu, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Bayu? Iya, satu lagi ini Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Bayu. Mengenai teknikal Pak Ustadz dibandingkan dengan berita-berita yang beredar di sosial media maupun berita di investing. Di sini saya melihat Pak, pada awal Desember kemarin, itu awal-awal sekitar tanggal 1 itu ada seseorang yang memposting, bukan hanya seseorang tapi banyak, Bitcoin akan diprediksi sentuh US 70.000 dolar di akhir tahun. Ya, okay. Dan beginilah pemicu-pemicunya. Seperti itu Pak Anton. Bagaimana pendapat Anda? Nah itu, kembali lagi ke jawaban saya tadi ya Pak Bayu. Intinya, saya adalah seorang technical analysis murni Pak Bayu. Saya udah tutup telinga, tutup mata dengan pemberitaan yang ada di koran atau mungkin di media-media elektronik ya. Yang saya pakai sebagai acuan itu hanya Fibonacci channel. Saya kesampingkan semuanya. Intinya pada saat ibaratnya standar operating prosedur saya bahwasannya apabila market itu dari bawah kemudian menyentuh garis Fibo channel, saya pasti akan sell. Begitu juga kebalikannya. Pada saat market turun ke bawah dan mencapai suatu level tertentu, saya akan counter untuk buy. Dan saya kesampingkan isu-isu yang beredar, apakah Bitcoin akan mencapai 70.000, mungkin 80.000 atau 100.000. Saya kesampingkan itu semua Pak. Saya hanya berpegang pada Fibonacci channel. Bukan berarti saya memuja Fibo channel, tidak. Dalam artian kita sebagai seorang trader itu harus mempunyai sebuah pilihan ya. Sebuah pilihan itu dalam artian apakah saya akan menggunakan technical analysis A atau B atau C, atau mungkin saya menganalisa secara teknikal kemudian dikombin dengan fundamental. Yaitu tergantung dari masing-masing trader. Nah, saya sendiri adalah seorang penganut paham, penganut aliran technical analis yang nggak mau bercampur dengan apapun itu. Ya saya akan tutup mata, tutup telinga. Begitu SOP saya mengatakan buy, saya akan buy. Begitu SOP mengatakan saya sell, saya akan sell. Di luaran sana teman-teman pada bicara tentang sebuah isu ini itu saya nggak peduli Pak Bayu. Yang penting SOP saya pegang teguh. Dan saya siap terima resiko apapun yang sudah saya buat. Apa istilahnya itu, apapun keputusan saya. Yang penting intinya Pak Bayu, semua risk yang kita lakukan pada saat kita trading itu semua terukur. Terukur dari apa? Terukur dari masing-masing individu. Artinya pada saat si individu tersebut mengatakan bahwasannya saya pengennya resiko 200, ya saya nggak akan larang. Resiko 100 saya nggak akan larang. Bahkan teman saya bisa taking risk, berani taking risk sampai 1000. Saya nggak akan larang itu gitu loh. Nah itu intinya di situ Pak Bayu. Intinya teknik apapun saya yakin semuanya bagus. Tapi karena Pak Bayu bertanya ke saya, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, otomatis saya bukannya mendewakan teknik saya, tidak. Tapi inilah yang saya pegang Pak Bayu. Ada lagi Pak Bayu yang mau ditanyakan, silakan. Oke Pak, berarti menarik juga ya untuk teknikal ya. Betul Pak Bayu. Saya kalau sudah bicara teknikal, saya nggak mau dengar fundamental Pak Bayu. Karena ya kebetulan memang basic saya bukan seorang ekonom, kebetulan saya juga pendidikan saya biasa-biasa saja, nggak ada hubungannya dengan market, ya saya tutup semuanya gitu. Saya tutup semua pintu, mau fundamental, mau isu ini, isu itu, saya tutup semua. Yang penting Fibo saya itu SOP-nya seperti apa, dan itu akan saya jalankan 100% tanpa belok Pak Bayu.
Mantap. Gimana Pak Bayu? Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi Pak Bayu? Oke, Ustadz, saya mau belajar mengenai teknikal khususnya pada Fibonacci. Saatnya memperdalam ini, Pak. Oke Pak Bayu. Jadi nanti Pak Bayu intinya pada saat memperdalam suatu teknik itu yakinlah ini bukan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah gimana kita melakukan taking risk, melakukan berani mengambil resiko pada saat ada momen. Itu yang terbaik Pak Bayu. Karena apa? Semua posisi, semua pendapat, semua itu punya probabilitas yang sama, hanya 50%. Dan di dunia ini tidak ada technical analis atau fundamental analis yang punya akurasi 100%. Itu Pak Bayu. Oke Pak Bayu, kalau memang sudah sudah nggak ada pertanyaan, kebetulan saya mau melupakan Pak posisi saya Pak. Mungkin posisi sell saya di Bitcoin ini baru akan saya buka tanggal 1 Januari Pak Bayu. Ya harapan ya, namanya juga harapan, mungkin nanti saya bisa ajak keluarga untuk jalan-jalan dengan ya sedikit profit dari Bitcoin buat nambah-nambah beli solar Pak Bayu. Oke Pak Bayu, Ya, terima Pak kasih Ustadz. Pak Bayu. Makasih atas atensinya Pak Bayu. Sampai ketemu lagi Pak Bayu ya. Ya, Salam Pak Bayu, salam profit. salam profit.